Omong kosong. Kamu kira aku sungguh suka dikendalikan oleh rubah tua itu? Billy memutarkan mata ke atas, lalu menyodorkan dokumen perceraian kepadanya. Aku pasti akan membantumu menyelamatkan anakmu, tapi dokumen ini tetap harus ditandatangani. Tracy agak ragu ketika melihat dokumen itu. Ia tahu dokumen ini harus ditandatangani karena bagaimanapun segalanya dalam kendali Samuel si rubah tua itu. Asal ditandatangani dulu, ia bisa meraih peluang untuk mengendalikannya di tahap selanjutnya. Tracy menerima dokumen itu dan menandatangani namanya di sana. Ini baru benar. Billy merangkul pinggangnya dan mendekati ingin menciumnya, tapi Tracy menghindar dengan jijik. Billy, kuharap kamu menepati janji, atau aku tidak akan melepaskanmu. Billy menatapnya dengan nakal. Dapat memilikimu, aku mati pun tidak ada penyesalan. Menjijikan. Tracy ingin muntah ketika melihatnya. Dengan wajah yang sama, kenapa kamu begitu kesal kepadaku? Billy tak paham apa yang membuatku kalah darinya. Tracy malas menghiraukannya. Ia berbalik badan hendak pergi. Sebentar. Billy tiba-tiba memanggilnya. Tracy menghentikan langkah kakinya, tetapi ia tak menolehkan kepalanya. Di kota Yuling, Billy berkata dengan suara rendah. Yang ku tahu hanya itu. Mengenai lokasi detailnya, aku akan mencari cara lagi. Kota Yuling. Dalam seketika Tracy berantusias di dalam hati. Manusia brengsek itu membawa anakku ke kota Yuling. Pantas saja tak dapat menemukan mereka dimanapun. Mereka adalah kartu as terbesarnya. Ia pasti akan terus mengendalikanmu. Bagaimana mungkin dapat dengan mudah ditemukan olehmu? Billy berkata sambil mengejek dirinya sendiri. Rubah tua itu tak mudah dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Tracy tak mengatakan apa-apa. Ia melangkah keluar. Billy melihat sosok punggungnya. Tatapannya menjadi suram ketika ia melihat ruangan yang berantakan ini. Tiba-tiba ia mendesah. Daniel Wellens, tiba-tiba aku sangat iri padamu. Ia mengharapkan cinta sejati, tetapi tampaknya ia tak bisa mendapatkannya. Di dunia ini selain ibunya, Devina, tak ada seorang pun yang memperlakukannya dengan tulus. Jadi setelah ibunya mati dengan tragis, dunianya telah menjadi runtuh. Sejak dulu ia iri dengan kemampuan dan kecerdasan Daniel yang melebihi orang biasa, serta posisi dan kekayaannya yang tak tergantikan. Tetapi sekarang yang lebih membuatnya iri adalah Daniel memiliki wanita yang mencintainya sepenuh hati, sedangkan ia juga begitu mencintai wanita itu. Jadi ia sangat cemburu padanya. Tracy membawa Naomi dan yang lainnya pergi dari pintu belakang. Setelah naik mobil, ia lekas menelpon Jeff memberitahu petunjuk dari Billy kepada Jeff. Jeff juga memiliki respon yang sama dengannya. Pantas saja, aku mencari di mana-mana, tapi tak menemukan mereka. Ternyata mereka di kota Yuling. Nona Tracy, Anda tenang saja. Aku akan segera mengatur orang ke sana. Tunggu. Tracy agak ragu. Aku tak yakin petunjuk yang diberikan Billy benar atau tidak. Bagaimana jika palsu? Bagaimana jika ini adalah rencana jebakannya? Seharusnya itu benar, Jeff berkata. Aku berulang kali menonton video itu. Latar belakang video itu adalah suara konstruksi pabrik. Pabrik di kota Bunaken sangat sedikit. Aku telah memeriksa seluruhnya, tak ada jejak dua tuan muda. Jadi aku juga menduga mungkin dibawa ke kota sekitar, tapi aku tak menduga ada di kota Yuling. Pabrik kota Yuling sangat banyak, pasti harus menghabiskan banyak waktu. Tracy mengenyitkan kening. Tiba-tiba ia teringat seseorang. Oh ya, aku coba telepon Paman Paul.
Ia sangat familiar dengan pabrik di sana. Mungkin ia dapat membantu. Nona, berikan nomornya padaku. Aku coba temui dia. Menurutku, suara konstruksi pabrik itu agak unik. Mungkin ia dapat membedakan itu pabrik apa. Dengan begitu, akan lebih cepat ditemukan. Baik. Setelah menutup telepon, Tracy lekas menelpon Paul. Paul sangat cemas ketika mendengar dua anak Tracy diculik. Tracy menjelaskan situasinya padanya. Ketika ia tahu dirinya mungkin tak dapat membantu, ia sangat antusias, sangat menunjukkan sikap suportif untuk membantu. Setelah segalanya diatasi, Tracy menghela nafas lega. Sekarang berharap mereka dapat segera menemukan Carlos dan Carlos. Selama mereka ditemukan, ia baru bisa menghadapi Samuel dan Billy dengan maksimal. Nona Tracy, Naomi hingga sekarang baru punya kesempatan bicara. Barusan Tracy terus mengatur rencana penyelamatan. Mereka tak berani bicara. Sekarang mobil sudah hening, ia tak bisa menahan diri lagi. Air matanya menetes deras, menangis terisak-isak dan tidak tahu harus bicara apa. Cecil dan Ani terus menahannya. Sekarang begitu Naomi menangis, kedua orang juga ikut menangis. Hah? Tracy melihat mereka yang tampak sedih, mau tak mau ingin tertawa. Ia tak ingin menjelaskan dan tak ingin menghibur mereka. Ia membiarkan mereka menangis begitu saja. Ketika sedang menangis, Naomi merasa ada yang aneh. Ia menyeka air mata dan bertanya dengan suara serak, Nona Tracy, tampaknya Anda sedang tertawa. Cecil dan Ani juga tertegun memandang Tracy. Mereka agak cemas. Gawat, Nona Tracy tidak mungkin jadi kelainan jiwa kan? Kalian yang kelainan jiwa. Tracy memutar mata ke atas lalu memberitahu mereka kejadian yang sebenarnya. Tak lupa menambahkan, kalian terlalu meremehkanku. Memangnya aku orang yang mudah dijebak? Seorang Billy pun tak bisa kutangani. Anda tak bicara dari awal, benar-benar menakuti kami. Naomi sangat marah. Barusan aku ingin sekali membunuh Billy. Benar, aku juga ingin pria brengsek itu mati. Cecil juga sangat marah. Sudahlah, Tracy berkata sambil tersenyum. Aku juga membuat keputusan itu dalam waktu singkat. Sekarang aku selalu membawa pil dari Amanda setiap saat. Ketika di perjalanan ke bar, aku berpikir Billy adalah orang yang licik. Jadi aku lekas menelpon Dani dan memintanya mengaturnya. Aku tak sempat memberitahu dengan kalian, tapi aku jamin aku tak seperti yang kalian pikirkan. Bagus juga sih, kalian dan Thomas muncul, membuat kejadian itu semakin nyata. Billy semakin tak meraguiku. Bagus kalau begitu. Naomi menepuk-nepuk dadanya. Aku takut kami akan merusak rencana Anda. Entah apapun itu, sekarang sudah ada petunjuk. Semoga Jeff dapat menemukan Carlos dan Carlos. Tracy mendesah. Tak masalah. Kak Jeff begitu hebat, pasti dapat menemukan mereka. Naomi menenangkannya. Di saat ini Paula menelpon. Naomi lekas menjawab. Halo. Apa? Kami segera pulang. Setelah menutup telepon, Naomi berkata pada Tracy, Nona Tracy, Tini demam tinggi. Sepertinya ada komplikasi. Dokter Heidi memintamu segera mengantarnya ke rumah sakit. Kenapa bisa begitu? Tracy terkejut. Sebelumnya ketika menjemputnya pulang, Lily bilang keadaan Tini sudah stabil. Aku juga tidak tahu detailnya. Paula hanya bilang seperti itu. Tatapan Naomi serius. Sebenarnya Dr. Heidi sudah bilang dari awal, meskipun ia punya keterampilan medis, tapi peralatan medis di rumah tidak memadai. Ia sulit melakukannya. Bukankah aku sudah memintamu menghubungi rumah sakit? Tidak harus di kota Bunaken. Dari kota lain juga boleh. Tracy lekas bertanya, bagaimana?
Sebelumnya, aku sudah mencari dan menghubungi berbagai rumah sakit besar di kota sekitar, tetapi mereka tidak menerima penawaran kita. Kurasa keluarga Amberson sudah menghubungi mereka. Di saat bersamaan mereka juga melihat berita, mungkin tak berani mencari masalah dengan keluarga Wellens. Jadi, Naomi sangat khawatir. Nona Tracy, atau kita hubungi rumah sakit luar negeri. Tidak mungkin keluarga Amberson dapat menghubungi pihak luar negeri. Terpaksa harus begitu. Tracy menganggukkan kepala dan mendesak, "Cepat sedikit." Baik. Dengan cepat mereka kembali ke villa sisi utara. Tracy turun dari mobil dan bergegas berlari ke ruangan. Di saat ini Tini sudah demam hingga 39 derajat. Wajahnya memerah. Paula menjaganya dari samping, sangat mengasihaninya. Dr. Heidi lekas berkata, "Nona Tracy, kamu harus mencari cara. Jika tidak dibawa ke rumah sakit, maka akan terjadi sesuatu dengannya. Aku tidak bisa menanggungnya." "Sudah menghubungi rumah sakit?" Naomi lekas berkata, "Rumah sakit dalam negeri, tak ada yang berani menerima. Sekarang aku sedang menghubungi rumah sakit luar negeri." "Tidak ada gunanya menghubungi rumah sakit luar negeri." Heidi mengenyitkan kening. "Jika bisa, aku pasti sudah membawanya ke rumah sakitku. Tapi sekarang, anak sudah demam, tak boleh melakukan perjalanan panjang, akan segera beresiko." "Lalu bagaimana?" Naomi semakin gelisah. "Apa bisa mengirimkan alat medis dan obat kemari, mengobati di rumah? Setidaknya keterampilan medis Dr. Heidi begitu hebat." Paula menyarankan. "Keterampilan medis hebat bukan berarti aku bisa segalanya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh personil terkait." Dr. Heidi sangat tak berdaya. "Kalian cepat cari cara." Setelah bicara, Dr. Heidi pun pergi. Tracy sangat tidak tega ketika melihat wajah Tini yang merah. Seperti yang dikatakan Dr. Heidi, sekarang sudah tak sempat ke rumah sakit luar negeri. Rumah sakit dalam negeri pun tak ada yang berani menerima. Lebih baik segera mencari cara lain. Tracy hendak menelpon Sanjaya. Ia ingin meminta Sanjaya mengatur rumah sakit Prima agar menerima Tini. Bagaimanapun rumah sakit Prima didirikan oleh Tuan Besar. Meskipun Samuel ingin menghalangi, seharusnya agak sulit. Selain itu, Tini adalah anak Lorenzo. Samuel pasti akan mempertimbangkannya. Setelah menelpon lama, tak juga dijawab. Tracy teringat perkataan Direktur Tony. Kemungkinan Sanjaya sedang diawasi, jadi telepon juga tak bisa dihubungi. Dalam keadaan darurat ini, Tracy lekas membawa Naomi pergi ke villa Taman Oriental menjadi Sanjaya. Sekarang hanya ada satu cara ini. Paula menjaga Tini di kamar. Ia sangat prihatin melihat keadaan Tini. Di saat ini Carla membawa Winnie dan Betty melihat Tini. Winnie melihat Tini dan menangis gemetaran. "Tini, jangan menakutiku. Cepat sembuh. Kedepannya aku tak akan berebut botol cucu denganmu lagi." "Tini, cepat sembuh. Kakak akan mengajakmu menunggang kuda." Carla berbicara dengan air mata berlinang. "Kakak juga bisa mengajakmu memetik anggur. Anggur di bukit belakang sudah matang." "Tini." Carla dan Winnie menangis sambil bicara kepada Tini yang tak sadarkan diri. Sedangkan Betty hanya melihat dari samping dengan air mata berlinang. Sesaat kemudian ia meninggalkan kamar diam-diam dan berlari ke lantai atas dengan cepat. "Betty, jangan berlari!" Annie berteriak. Betty tak merespon. Annie berpikir mungkin Betty sedih, jadi kembali ke kamar dan menangis. Betty tak kembali ke kamar, melainkan lari ke loteng atas. Ketika melihat di sekitar tidak ada orang, ia memanjat ke loteng atas dan membuka jendela, lalu bersiul ke arah luar. Walaupun suaranya kecil, tetapi enak didengar. Dengan cepat hutan di villa mulai bergoyang. Burung-burung yang bersembunyi di baliknya terbang keluar satu persatu dan mendarat di ambang loteng jendela.
Biti menggunakan bahasa yang aneh bicara dengan mereka. Dengan cepat burung-burung itu terbang pergi lagi. Mereka tak berhenti di atas ranting pohon, melainkan terbang menuju ke hutan dalam. Di halaman rumah, beberapa pengawal wanita yang berjaga melihat sekelompok burung yang terbang ke sana kemari di langit. Mereka kebingungan. Ada apa ini? Kenapa kelompok burung ini terbang bersama ke loteng atas, lalu terbang pergi bersama-sama lagi? Jangan-jangan akan hujan. Dengar-dengar sebelum hujan, burung akan berperilaku seperti ini. Tak seperti ingin hujan. Entahlah, sekarang banyak masalah di rumah. Siapa yang mau perhatikan hal ini? Benar juga. Semoga Nona Tracy dapat menemukan rumah sakit untuk Tini. Jika tidak, akan gawat sekali. Benar. Aduh. Ketika dua orang sedang mengobrol, para burung-burung sudah terbang berpisah ke arah dalam hutan, seolah mereka sedang mencari sesuatu. Biti mengenyitkan kening dan bicara sendiri. Semoga bulung-bulung ini dapat menemukan Mami. Mami, cepat kembali. Tini membutuhkanmu. Kami juga. Setelah bicara, air mata Biti menetes. Ia terisak-isak dengan sedih. Tapi aku tak bisa keluar. Teman-teman, di sini sedikit sekali. Entah apakah mereka akan berhasil menemukan Mami. Ketika memikirkan ini, Tini melihat ke arah Roxy di taman. Roxy, dapatkah kamu membantuku? Sampaikan pada teman-temanmu. Minta mereka bantu mencari mamiku. Roxy tampaknya paham. Ia lekas menganggukkan kepala, lalu berkicau ke arah langit. Sesaat kemudian, beberapa elang terbang di langit. Mereka tampak mendengar panggilan Roxy. Mereka terbang berputar-putar di langit, lalu terbang berpisah ke hutan untuk mencari. Di halaman kedua, pengawal mengobrol lagi. Aneh, barusan burung-burung kecil, sekarang burung elang. Ada apa hari ini? Tadi rasanya mendengar suara kicauan Roxy. Mungkin sungguh akan hujan. Di waktu bersamaan di dalam hutan, tabib dewa yang bersembunyi di sebuah rumah kayu kecil sedang memasak sup jamur. Ketika mendengar pergerakan di luar, ia lekas berlari keluar dan melihat-lihat. Burung-burung di dalam hutan seolah sedang mengadakan rapat. Mereka berkicau tak berhenti. Di langit juga ada burung elang yang sedang berputar-putar, mengirimkan sinyal dari waktu ke waktu. Raut wajah tabib dewa berubah ketika mendengar suara ini. Terjadi sesuatu dengan anakku, ucapnya dengan emosional. Ia lekas berlari kembali ke rumah kayu dan mencari kunci mobil dengan panik. Di saat bersamaan tak lupa menginjak kaki Daniel yang sedang terbaring di atas ranjang kayu sambil mengumpatnya. Dasar kayu mati, gara-gara kamu membuatku tak bisa mencari anakku. Sekarang terjadi sesuatu dengan mereka. Jari Daniel bergerak sedikit, tetapi ia tak ada reaksi lainnya lagi. Aku beritahu kamu, sekarang aku harus pergi mencari anakku. Kamu selamatkanlah dirimu sendiri. Tabib dewa memelototinya dengan dingin, mengenakan mantel dan berlari keluar dengan kunci mobil di tangannya. Tetapi ketika hendak keluar dari pintu, ia agak merasa tak tega. Jadi ia menoleh dan berpesan kepada serigala tua lumpuh yang sedang berjongkok di sudut dinding. Jaga dia baik-baik, aku segera kembali. Serigala itu menganggukkan kepala dan berjongkok di sisi Daniel. Tabib dewa meninggalkan rumah kayu lalu menarik tanaman anggur. Ketika tanaman-tanaman anggur itu disingkirkan, sebuah mobil van bobrok sedang terparkir di sana. Tabib dewa segera masuk mobil dan tak lupa berpesan kepada burung elang di atap rumah serta ular piton yang berlilitan di pohon. Jangan biarkan siapapun mendekat. Burung elang menganggukkan kepala. Ular piton juga menjulurkan lidah mengisyaratkan ia paham. Tabib dewa menyetir mobil melaju pergi, membuat daun-daun di tanah terbang. Mobil van bobrok itu terbang dengan cepat di dalam hutan lebat.
Mobil perlahan-lahan menjauh. Serigala tua yang lumpuh menjulurkan lidah. Ia menjilat-jilat wajah Daniel. Kedua matanya bersinar hijau. Sudah lama ia tak makan daging seperti ini. Kapan tuannya itu akan benci padanya dan akhirnya akan menghadiahi dia untuk santapannya. Dengan begitu dirinya dapat makan kenyang. Ketika sedang berpikir, air liur serigala tua menetes dan mendarat ke kening Daniel. Di saat ini jari-jari tangan Daniel bergerak lagi, lalu bulu matanya bergerak ringan. Beberapa lama kemudian bibirnya yang kering terbuka dan ia mengucapkan beberapa kata dengan suara serak. Kamu berani memakanku, ia tak akan memaafkanmu. Serigala tua tampaknya paham. Ia mundur beberapa langkah dengan ketakutan dan mengibaskan ekor menunjukkan ia patuh. Kemudian dengan langkah tertatih-tatih ia mengambil semangkuk air dan meletakkannya di samping Daniel. Daniel membuka mata perlahan-lahan lalu melihat rumah kayu yang tua dan hangat. Ia berusaha meminum air itu. Di dalam air ada dua helai daun melayang. Di bagian pinggir mangkok ada bau air liur serigala. Jika dulu Daniel pasti akan sangat jijik, tetapi sekarang keinginan hidup yang kuat membuatnya tak memikirkan banyak hal lagi. Ia seperti binatang buas meminum semangkok air itu dengan lahap, lalu akhirnya tenaganya mulai ada. Ia membuka mata dan melihat atap rumah yang dipenuhi kabut tipis. Ia mulai mengatur pemikirannya.